Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan mengenai manipulasi tumbuhan menggunakan hormon pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi setiap individu dengan lingkungannya. Salah satu sinyal yang berkontribusi dalam integrasi perkembangan dan penyesuaian terhadap lingkungan eksternal adalah hormon. Hormon tumbuhan disebut juga senyawa pertumbuhan tanaman atau regulator pertumbuhan tanaman. Tidak hanya berfungsi pada proses pertumbuhan, tetapi juga proses-proses di dalam endogen lainnya. Nah, apa sih pengertian dari hormon itu? Hormon adalah senyawa organik yang dikelompokkan berdasarkan kemampuannya mempercepat, menghambat, dan memodifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan atau proses-proses biokimia. Hormon tertentu dapat memacu proses tertentu, menghambat beberapa proses lainnya, dan tidak berpengaruh pada proses lain. Dari 5 hormon tumbuhan yang telah banyak diketahui, hormon tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, promotor pertumbuhan, yang kedua ada inhibitor pertumbuhan. Nah, yang termasuk ke dalam promotor pertumbuhan yaitu ada hormon auksin, sitokinin, dan hormon giberelin. Yang selanjutnya yang termasuk ke dalam hormon inhibitor pertumbuhan itu ada hormon etilen dan asam absisat. Nah, dari kelima hormon tersebut dapat beraksi secara sinergis atau antagonis satu dengan yang lainnya. Manipulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan aplikasi hormon atau zat pengatur tumbuh. Hormon tanaman bersifat multifungsi dan respon yang dihasilkan tergantung dosis, lokasi aplikasi atau pemberian, dan tahap perkembangan. Bahkan, hampir semua proses perkembangan berpotensi untuk dipengaruhi oleh hormon. Contohnya, tinggi tanaman, pembentukan bunga, jumlah buah, persenek larvae, perkecambahan biji, dan lain-lain. Namun, seringkali ada faktor yang berpengaruh lebih kuat dibandingkan respon dan target yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana caranya memanipulasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan hormon? Kegiatan memanipulasi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman menggunakan hormon dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu mengontrol percabangan. Nah, pengontrolan percabangan ini bertujuan untuk memperbaiki arsitektur tanaman. Nah, ada 2 hal terkait di dalamnya. Yang pertama, kita memperbaiki kualitas pola percabangan suatu tanaman, dan yang kedua, kita menghilangkan dominansi apikal. Dominansi apikal merupakan suatu hambatan terhadap sebagian atau seluruh tunas lateral akibat adanya tunas apikal, dan dominansi apikal merupakan suatu fenomena atau kejadian yang diakibatkan oleh aktivitas produksi auksin atau IAA atau auksin yang berlebihan pada apikal. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk pengontrolan percabangan. Yang pertama, kita bisa mengaplikasikan hormon sitokinin eksogen. Ya, dan yang kedua, kita bisa mengaplikasikan giberelin. Serta yang ketiga, kita bisa melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan pinching. Nah, pinching ini merupakan suatu kegiatan dengan metode penghilangan bagian apikal atau pucuk tanaman yang bisa menghilangkan dominansi apikal dan bisa menginisiasi pertumbuhan tunas lateral yang ada di bawahnya. Dan untuk jelasnya, kegiatan pinching ini akan dijelaskan melalui video berikut ini. Nah, di dalam video ini akan termuat bagaimana melakukan kegiatan pinching. Kegiatan pinching merupakan kegiatan penghilangan apikal suatu tanaman sehingga menghilangkan dominansi apikal serta menginisiasi tumbuhnya tunas lateral yang berada di bawahnya. Nah, itu ada 2 tanaman. Satu tanaman merupakan tanaman yang belum diaplikasikan kegiatan pinching, dan tanaman yang rimbun tersebut merupakan hasil tanaman yang telah dilakukan pinching atau penghilangan bagian pucuk tanaman. Kegiatan ini sangat mudah sekali dilakukan karena cukup menghilangkan apikal tanaman yang berada di atas suatu tunas lateral yang hidup di ketiak daun. Nah, tunas lateral tersebut akan tumbuh rimbun seperti tanaman yang tadi.
Dalam memanipulasi pertumbuhan tanaman, hormon sitokinin dan auksin berperan dalam pembentukan akar lateral dan adventif. Pada fase awal perakaran, ketika perubahan anatomi belum dapat dilihat, level hormon dan sensitivitas jaringannya terhadap sinyal hormon, ini merupakan indikator yang paling signifikan untuk mengenali awal terjadinya rizogenesis. Fase ini terdiri dari diferensiasi dan induksi yang dicirikan dengan konsentrasi IAA tinggi pada pangkal potongan dan sensitivitas tinggi terhadap auksin eksogen. Selama fase perakaran ini, konsentrasi sitokinin alami pada potongan relatif konstan yaitu rendah, dan perlakuan auksin eksogen meningkatkan zeatin endogen yang mengakibatkan rizogenesis terhambat, khususnya jika diberikan pada konsentrasi yang tinggi. Mekanisme penghambatan tersebut terdapat gangguan pada inisiasi primordia dan pola reguler pembelahan sel. Ini mengurangi meristem akar karena jumlah sel meristematik yang menurun. Sitokinin menstimulir diferensiasi sel menjadi jaringan pembuluh melalui ekspresi spasial selektif gen sitokinin dehidrogenase di zona transisi. Kemudian peran benzil adenin atau benzil aminopurin yang paling banyak digunakan yaitu untuk memacu penggandaan tunas. Karena BA ini memiliki aktivitas yang lebih kuat jika dibandingkan dengan kinetin. Sebenarnya kinetin dan BA ini memiliki struktur dasar yang sama, akan tetapi BA lebih efektif karena memiliki gugus benzil. Dan pada umumnya tanaman memiliki respon yang lebih baik terhadap BA jika dibandingkan dengan kinetin ataupun dimetil alil aminopurin, sehingga BA lebih efektif untuk produksi tunas in vitro dalam kultur jaringan. Modifikasi gibaran terhadap pertumbuhan tanaman. Gibaran berpengaruh terhadap pemajangan batang atau internodus. Pada umumnya, gibaran dalam konsentrasi rendah akan menghasilkan tanaman yang lebih pendek dibandingkan pada konsentrasi yang tinggi. Hal ini terkait dengan adanya perubahan laju pertumbuhan sel akibat dari penurunan atau peningkatan giberelin. Hal ini telah dibuktikan pada percobaan kacang tanah yang telah dilakukan mutasi enzim sehingga tidak menghasilkan atau tidak dapat mensintesis giberelin. Buah partenokarpi atau buah tanpa biji. Kondisi ini terjadi secara spontan pada tanaman pisang karena bersifat tripoid. Pada tanaman jeruk mandarin, penambahan auksin sebelum atau sesaat setelah berbunga menginduksi terbentuknya buah tanpa biji. Giberelin dapat ditambahkan untuk menghasilkan perkembangan buah normal. Pada kedua kasus tersebut, aplikasi hormon atau dapat menggantikan kondisi pertumbuhan biji secara normal. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang cukup erat antara perkembangan biji, buah, dan biji. Tetapi, aplikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan absisi yang didugakannya terjadi induksi sintesis etilen dan berfungsi untuk memperkecil buah di pohon sehingga jumlah yang dihasilkan lebih banyak. Manipulasi ZPT di kultur jaringan. Biasanya di kultur jaringan itu digunain dua ZPT. Pertama itu auksin sama sitokinin yang biasa diberikan di media kultur dengan konsentrasi tertentu gitu. Peran yang pertama itu ini memacu multiplikasi tunas pada beberapa tanaman. Kok bisa sih? Karena itu menggunakan sitokinin, media kultur yang digunakan itu menggunakan sitokinin. Peranan yang kedua itu memacu perakaran. Kenapa sih kok bisa memacu perakaran? Karena adanya auksin di dalam media. Peran yang ketiga itu ZPT akan memacu pembentukan tunas adventif dari explant callus. peranan yang keempat atau peranan yang terakhir yakni pembentukan embrio somatik.